Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayatullah Uzil dengan ujung NIM 005 dari Teknik Elektro kelas A Indralaya angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Esensi dan Urgensi Identitas Nasional. Baiklah, langsung saja. Pada pembahasan kali ini, kita mendapatkan pertanyaan. Itu yang pertama adalah mengapa sebuah bangsa itu memerlukan identitas nasional. Yang kedua, apakah suatu identitas nasional itu dalam kurun waktu tertentu dapat hilang. Yang ketiga adalah bolehkah kita meniru identitas negara lain. Dan yang terakhir adalah apa yang akan terjadi pada sebuah negara apabila identitas nasionalnya hilang. Nah, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama. Secara historis, identitas nasional Indonesia pertama kali muncul pada tahun 1908 dalam kondisi masyarakat yang sadar bahwa mereka dalam kondisi tidak wajar atau sedang terjajah. Nah, pada saat itu muncullah kesadaran bagi masyarakat untuk bangkit membentuk sebuah bangsa. Kesadaran ini muncul karena pengaruh dari hasil pendidikan yang diterima dari dampak politik etis atau etische politik. Dan selanjutnya, secara sosiologis, identitas nasional itu telah terbangun secara alami, bahkan jauh sebelum proklamasi yang telah ditandai dengan berbagai proses interaksi dalam kehidupan dan sosial masyarakat. Nah, selanjutnya, identitas nasional kita itu secara sosiologis itu diperkuat lagi dengan proklamasi kemerdekaan dan diikat serta diayomi oleh Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya yang terakhir, sumber identitas nasional kita secara politis, yaitu Indonesia memiliki identitas nasional ditandai dengan sistem demokrasi Pancasila, yang dimana itu Pancasila hanya dianut oleh negara kita, yaitu negara Indonesia, serta beriringan dengan bendera merah putih, lagu Indonesia Raya, bahasa Indonesia, serta lambang burung Garuda dan Pancasila. Pada sang merah putih memiliki makna suci dan bersih yang menandakan bahwa Indonesia ini baru saja merdeka dan polos terhadap kegiatan internasional dan siap belajar menerima berbagai hal dari negara-negara lain untuk keperluan interaksi nasional dan kepentingan negara. Nah, selanjutnya, warna merah itu melambangkan sebuah keberanian dan juga menandakan bahwa Indonesia ini telah berjuang sepanjang hidupnya selama 300 tahun lebih untuk mendapatkan kemerdekaan. Selanjutnya, burung Garuda itu adalah burung khas Indonesia yang dijadikan lambang negara. Di tengah-tengah perisai burung Garuda terdapat sebuah garis hitam tebal yang melambangkan katulistiwa. Nah, pada perisai tersebut terdapat sebuah lima buah ruang yang mewujudkan Pancasila. Nah, lima buah tersebut diisi oleh yang pertama itu dasar ketuhanan yang Maha Esa yang dilambangkan dengan cahaya dengan di bagian tengahnya berbentuk perisai bintang yang bersudut 5. Menggambarkan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai. Selanjutnya, yaitu Persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin kiri atas perisai. Nah, pohon beringin ini kan dapat kita lihat itu banyak daun-daun dan pohon-pohonnya. Nah, itu sangat melambangkan persatuan bahwa kita itu harus kuat bersatu sebagai sebuah bangsa. Nah, selanjutnya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu dilambangkan dengan kepala banteng. Dan selanjutnya, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan atas perisai. Nah, selanjutnya yaitu bahasa Indonesia. Secara sejarah, dari bahasa Indonesia ini berasal dari rumpun bahasa Melayu yang digunakan sebagai bahasa pergaulan atau lingua franca yang kemudian diangkat dan diikrarkan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 pada Kongres Pemuda II sebagai bahasa Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini sendiri merupakan kata dari bahasa Sanskerta yang berarti berbeda-beda namun tetap satu jua. Nah, selanjutnya adalah Pancasila. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa Pancasila itu hanya ada di Indonesia. Pancasila yang telah menjadi kekhasan Indonesia, artinya Pancasila yang telah menjadi perinci dan juga menjadi ciri yang sangat kental dan khas untuk bangsa Indonesia. Siapapun orang Indonesia atau yang mengaku sebagai warga negara Indonesia, maka ia pun harus punya pemahaman. Ia harus bersikap dan harus berperilaku sesuai dengan Pancasila. Dengan kata lain, Pancasila itu juga sebagai identitas nasional yang memiliki makna bahwa seluruh rakyat Indonesia itu seyogianya menjadikan Pancasila sebagai landasan berpikir, landasan bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya itu adalah lagu Indonesia Raya. Nah, lagu Indonesia Raya ini pertama kali diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman atau W.R. Supratman dengan 3 lirik stanza. Dan lagu Indonesia Raya ini pertama kali dikumandangkan pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober tahun 1928. Nah, di sini esensi identitas nasional itu yang pertama adalah dikenal secara spesifik oleh negara lain. Nah, mengapa dikenal oleh negara lain? Karena apabila kita sudah dikenal oleh bangsa lain, maka kita dapat melanjutkan perjuangan untuk mampu eksis sebagai bangsa sesuai dengan fitrahnya. Selanjutnya, yang kedua itu pemenuhan kebutuhan dan kepentingan sosial
dan nasional. Berkaitan dengan poin yang pertama, bahwa kita itu harus dikenal dulu oleh negara-negara lain, sehingga kita dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan nasional. Nah, dari kita dikenalnya oleh negara-negara lain tersebut, mereka mengetahui bahwa negara kita ini atau Indonesia ini negara yang seperti apa dan kita itu memerlukan bantuan apa-apa saja, sehingga negara tetangga tersebut atau negara yang menjalin kerjasama dengan kita dapat memberikan bantuan yang kendatinya kita perlukan, seperti itu. Nah, baiklah selanjutnya yang ketiga adalah menjaga harkat, wibawa, dan martabat negara. Nah, identitas nasional itu penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia. Karena dengan saling mengenal identitas, maka akan tumbuh rasa hormat dan saling pengertian atau mutual understanding. Nah, dalam berhubungan antar negara, tercipta hubungan yang sederajat atau sejajar karena masing-masing negara mengakui bahwa setiap negara itu berdaulat dan tidak mampu melampaui kedaulatan negara lain atau mengintervensi hal-hal yang terjadi di negara tersebut, seperti itu. Nah, itu tadi merupakan esensi-esensi dari identitas nasional. Nah, bagaimana dengan urgensi? Nah, untuk poin yang pertama itu dapat kita lihat secara real time, secara dunia nyata bahwa efek-efek dari negara barat itu sangatlah besar, jauh melampaui efek yang kita miliki di selatan, seperti itu, di negara-negara Asia. Nah, selanjutnya itu adalah asimilasi dan akulturasi. Asimilasi dan akulturasi ini merupakan penggabungan dari budaya-budaya yang masuk dari luar negara kita dan kemudian akhirnya bercampur dan membuat budaya baru. Asimilasi dan akulturasi ini sangat berbahaya untuk suatu negara karena dapat menghilangkan secara total identitas nasional atau hal yang menjadi ciri khas dari negara itu sendiri. Baiklah, lanjut kepada poin ketiga, yaitu pengaruh borderless world yang memberikan stigma pada dunia. Nah, borderless world ini merupakan istilah yang digunakan dalam ilmu sosial yang menandakan bahwa dunia itu selalu berkembang tanpa batas dan dengan waktu yang sangat cepat. Nah, dengan perkembangan dunia yang tanpa batas ini, dapat kita lihat juga secara real time bahwa kita itu didatangkan atau dihadapkan dengan stigma-stigma baru di dunia, yang mana stigma-stigma tersebut kebanyakan secara dominan itu berdampak sangat buruk dengan apa yang sudah ada di negara kita, tradisi-tradisi, dan budaya tradisional seperti itu. Nah, kita sebagai negara yang multikultural dan multi etnis ini, saya rasa memiliki edukasi tentang budaya-budaya kita itu saya rasa kurang. Karena banyak sekali remaja-remaja kita itu lebih memilih untuk mengikuti tren-tren atau hal-hal baru yang ditawarkan oleh dunia yang sekarang ini daripada dia itu merasa bangga dan, eee, menyebarluaskan budaya tradisional tersebut, seperti itu kurang lebih. Nah, maka dari itu kita harus memberikan edukasi yang lebih generasi-generasi penerus bangsa ini tertarik untuk belajar dan kemudian menumbuhkan rasa bangga yang tinggi terhadap bangsa kita sendiri, seperti itu. Nah, selanjutnya langsung saja pada kesimpulan. Nah, untuk yang pertama, kesimpulan kita yaitu adalah identitas nasional sangat diperlukan oleh bangsa-bangsa karena dapat menjadi indikator pemisah dan penunjuk yang spesifik antar negara. Nah, untuk kesimpulan kedua yaitu jika identitas nasional dari suatu negara tidak dirawat dengan baik, maka ia akan hilang. Nah, ditambah lagi dengan kecepatan perkembangan dunia yang sangat cepat dan fenomena fear of missing out atau FOMO, maka akan semakin besar kemungkinannya hilangnya identitas nasional suatu bangsa tersebut. Selanjutnya yang ketiga, itu adalah kita secara eksplisit tidak boleh menirukan identitas nasional suatu negara lain karena hal tersebut sama saja dengan kita menyerahkan negara kita menjadi bagian dari negara tersebut dan mengakui identitas nasional mereka serta menerapkannya pada negara kita. Negara yang kehilangan identitas nasionalnya secara tidak langsung juga kehilangan kendali atas negara itu sendiri. Nah, banyak konflik karena hilangnya identitas nasional itu, banyak konflik yang akan timbul karena tidak adanya acuan yang pasti mengenai isu-isu yang diributkan, serta akan adanya perpecahan atau separatis yang muncul karena tidak adanya lagi kesamaan atau identitas yang menyatukan dan mengayomi warga-warga negara tersebut. Baiklah, saya rasa cukup apa yang dapat saya sampaikan pada presentasi dan kesempatan kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.